Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Saudara kasih Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan seberapapun yang ada pada pagi hari ini. Mari kita mulaikan ibadah pada pagi hari ini. Memulaikan ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami pada pagi hari ini boleh berada di tempat-Mu Tuhan. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan. Untuk bertemu dengan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini kami akan melakukan ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau tutup bungkus ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Melawat setiap hati kami yang haus dan rindu akan Kau Tuhan. Ajar kami untuk fokus Tuhan. Untuk merasakan hadirat-Mu Tuhan. Untuk bertemu, untuk bersekutu dengan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau semisal pada pagi hari ada jemaat-Mu yang datang dengan berbeban berat. Yang datang dengan sakit penyakit Tuhan. Atau ada yang datang dengan permasalahan, pergumulan Tuhan yang tidak berhenti Tuhan. Kami yakini, kami imani, kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami pulang membawa kemenangan Tuhan. Kami pulang membawa kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami pulang membawa berkat yang berlimpah daripada-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami arahkan hati kami Tuhan kepada-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama arahkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Allah yang hidup, yang layak terima segala pujian penyembahan kita. Saat kami menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saya jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu Tuhan. ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, Pengakuan iman kami Tuhan. Ku pandang ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku sembah layak hidup. Ku bersyukur Tuhan.
jemaat saya undang untuk kita menyembah nama Tuhan. Haleluya, nyalalah yang hidup. Jangan tutup hatimu. Tuhan rindu tidak datang bersekutu dengannya pada pagi hari ini. Haleluya, terpuji namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan. Haleluya Yesus. Masa sedangkan ku angkat pujian. Haleluya Yesus. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, Ku pandang kekudusan-Mu. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, sungguh ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. saat ku sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan sekali katakan kehadiran saat ku Tuhan. sembah, Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. dengan suara-suara bagi nama Tuhan kita. Haleluya Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, hanya namamu yang layak kami sembah. Benar Tuhan, hanya namamu yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan memuji menyembah namamu lebih lagi Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apa kabar? Luar biasa. Kalau luar biasa, mari kita berikan salam yang terbaik di kiri kanan. Katakan selamat hari Minggu, selamat hari Minggu. Mari kita sama-sama katakan betapa dahsyat kasih-Mu Tuhan, karena Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, saudara katakan begitu besar kasih. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karyamu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidupku bagi diriku. Saudara, tiada seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Yesus Tuhanku, Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh.
besar kasih bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, Tiada terselami, tiada terselami, besar dan ajaib, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, Tuhan, tiada yang sepertimu Tuhan. tiada yang sepertimu. Kau berkuasa semuanya, ku puji kau selalu. Saudarakan, Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. oh betapa dalamnya Tuhan. Oh, betapa dalamnya, Sungguh betapa lebar kasih-Mu Tuhan. kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, Sungguh tiada bandingnya Tuhan. tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Haleluya. Masih semangat muji Tuhan? Amin. Masih semangat? Ayo dicolek teman kiri kanannya. Ayo semangat bro. Masih pagi, ayo kita memuji Tuhan bareng. Karena kita adalah umat pilihannya. Haleluya. Haleluya, sama-sama ucapkan, mari kita semua umat pilihan Allah untuk mendengarkan setiap panggilannya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, Dengarlah panggilannya. dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua Umat pilihan Allah. umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya.
setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Nyatakan kemuliaannya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Tiba saatnya kita memberikan kembali persembahan kita yang pertama di amplop warna coklat. Sebelum memberikan kembali persembahan yang pertama, mari kita bersatu hati dalam berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus atas segala hikmat berkat-Mu pada kami hingga saat hari ini ya Bapa. Sebentar Tuhan, izinkanlah kami memberikan apa yang terbaik bagi kami, dari kami Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami beri akan menjadi berkat dan semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak memberi ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan belajar satu pujian baru. Mungkin sebagian besar masih belum tahu lagunya. Mari kita sama-sama resapi liriknya, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Oh, haleluya Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk mendengarkan taburan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan Engkau memilihku sebelum ku ada. Jemarimu yang menenunku serupa gambaranmu. Sebelum ku mengenalmu, ku buang hidupku. Namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku. Di altarmu ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku. Ku lepas kehendakku. Biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan Kau Rajaku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita katakan, sebelum ku mengenal-Mu Tuhan. Sebelum ku mengenal-Mu, Ku
buang hidupku, buang hidupku, namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku Tuhan. namun Engkau tak pernah lelah mencari diriku. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altar-Mu. Ku sadari Selama ini Kau menanti kami selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari saya ajak jemaat pada pagi hari ini kita ambil waktu sebentar untuk kita bertemu dengan Tuhan. Saya ajak jemaat untuk menutup mata. Jangan pedulikan kanan kiri saudara. Pada pagi hari ini Tuhan ingin bilang, anakku, kembalilah. Apakah kamu tidak lelah di dunia ini sendirian dengan kekuatan? Mungkin banyak dari kita yang merasa, Tuhan kenapa doaku seakan tidak kamu jawab? Tuhan kenapa hidupku masih seperti ini Tuhan? Aku ingin lebih Tuhan. Aku ingin lebih diberkati Tuhan. Sampai kapan Tuhan? Sebelum Anda meminta seperti itu, mari kita sama-sama introspeksi dulu. Mungkin ada yang salah dengan diri saudara. Mungkin hubungan Anda dengan Tuhan tidak beres. Jangan pernah meminta lebih kalau saudara tidak memberikan yang lebih bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan, tak kusangka Tuhan. Tidak kusangka selama ini Tuhan menunggu kita. Mungkin sebagian besar jemaat sudah merasakan sebagai orang tua. Bagaimana rasanya jika anak saudara tidak pulang, tidak memberi kabar? Bukankah Anda kecewa? Bukankah Anda khawatir? Bukankah Anda rindu Tuhan? Begitu juga dengan anak. Bukankah Anda tahu bagaimana perasaan orang tua jika Anda tidak mengabari orang tua Anda? Mereka sudah menunggu Anda. Mari saya ajak jemaat untuk kembali pulang. Jangan berjalan sendiri, Anda tidak akan bisa. Pulang. Haleluya Yesus. Tak kusangka Tuhan, Kau telah menunggu kami. Tak kusangka sejak dulu akui segala dosamu. Tidak ada yang menghakimimu. Tuhan tidak pernah kecewa. Hidupku di altar-Mu, ku sadari selama ini Kau menanti. Ku akui semua dosaku, ku lepas kehendakku, biar seluruh nafasku memuliakan-Mu, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapa di sorga, kami bersyukur pagi hari ini oleh kemurahan-Mu kami masih hidup sampai saat ini, dan kami datang di rumah-Mu untuk beribadah kepada Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Kami juga menerima firman-Mu. Tuhan berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk, saudara. Baiklah, saudara, firman Tuhan yang saya ingin sampaikan yaitu jemaat yang pertama.
waktu minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang bagaimana berjemaat. Kita melihat satu contoh jemaat yang pertama yang seringkali juga disebut jemaat yang mula-mula. Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ada 4 hal yang penting di dalam jemaat yang pertama itu. Begitu juga hal ini juga harus ada di dalam jemaat kita. Yang pertama disebut dengan koinonia atau persekutuan. Yang kedua didaskalia atau pengajaran. Yang ketiga diakonia atau pelayanan. Dan yang keempat adalah marturia atau kesaksian. Koinonia atau persekutuan dari kata koinos yang artinya teman, persahabatan. Kemudian mengandung arti baik persekutuan dengan Tuhan maupun dengan orang lain. Seperti kalau kita beribadah ini, kita bersekutu dengan Tuhan, kita juga bersekutu satu dengan yang lain. Arti daripada persekutuan itu adalah saling memberi dan saling menerima. Firman Tuhan berkata, sejak awal manusia diciptakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dan bukan hanya tidak baik, tidak mungkin manusia bisa hidup seorang diri saja. Maka Tuhan menciptakan seorang teman, juga seorang istri bagi Adam. Itulah persekutuan yang pertama yang ada di dalam dunia ini. Nah, persekutuan itu kemudian juga terjadi di dalam jemaat. Kita tidak bisa menjalani hidup Kristen sendirian. Kita perlu menerima sesuatu dari orang lain. Dan juga kita perlu memberi sesuatu kepada orang lain. Itulah makna dari sebuah persekutuan. Nah, kemudian arti daripada persekutuan itu adalah di samping memberi dan menerima, juga mengandung arti mengambil bagian. Pertama, dengan orang lain. Mengambil bagian di dalam satu ibadah misalnya. Nah, kata
ibadah atau pertemuan-pertemuan ibadah itu dari kata assembling ya, bahasa Inggrisnya itu. Dari kata episunagog artinya satu dengan yang lain itu dirakit seperti onderdil mobil ya. Dirakit menjadi satu, beda bentuknya, beda bendanya, beda onderdilnya, beda fungsinya, tapi dirakit menjadi satu. Inilah arti mengambil bagian dengan orang lain, masing-masing mengambil bagian untuk memberikan, ya masih dalam arti memberi dan menerima tadi, untuk memberikan fungsinya, untuk memberikan apa yang dia bisa memberikan. Nah, bagian spare part dari mobil itu dirakit di situ tidak ada yang tidak punya fungsi. Begitu juga, saudara-saudara, setiap kita semua di dalam jemaat sebagai tubuh Kristus itu, Tuhan menempatkan kita 1 Korintus 12 ayat 16-18 ya, di tempatnya dalam tubuh itu masing-masing dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan untuk berfungsi. Berfungsi dengan aktif. Olehnya, saudara-saudara, sesudah terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, menjadi bagian dari jemaat, jangan hanya jemaat yang pasif, yang menyimpan dan mendiamkan segala talenta karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Nah, seperti api unggun, kayu-kayu itu dikumpulkan menjadi satu, lalu dibakar. Kemudian kayu-kayu itu terbakar bukan oleh api itu saja, ya, tetapi kayu yang menyala itu saling membakar satu dengan yang lain. Ya, kita ini saling menyemangati, saling menguatkan satu dengan yang lain. Olehnya, saudara, jangan sampai ada di antara kita yang saling melemahkan. Apabila sebatang kayu itu diambil, dipisahkan dari kumpulan api unggun ini, apa yang terjadi? Kayu itu akan segera padam. Begitu juga setiap kita, makanya dikatakan jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Supaya kita jangan menjadi padam. Supaya kita jangan menjadi dingin. Supaya kita jangan menjadi mati. Yang kedua, persekutuan dalam pelayanan. 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Tuhan telah memberikan kepada kita masing-masing karunia-karunia yang berbeda-beda. Tidak ada seorang pun yang Tuhan tidak berikan. Masalahnya digunakan untuk melayani apa tidak. Nah, suatu pelayanan tidak bisa seorang melayani sendiri. Pelayanan itu dilakukan dalam suatu persekutuan, di mana setiap jemaat itu mengambil bagian dalam pelayanan. Seperti ketika Yesus berkata kepada muridnya, aku akan menjadikan kamu penjala jiwa. Melayani itu seperti menjala jiwa, memberitakan Injil, tidak bisa sendirian. Ada yang mendayung perahunya, ada yang menebarkan jala,
ada yang menarik jalannya, apalagi kalau mendapat tangkapan ikan yang penuh. Petrus dan Yakobus itu memanggil teman-temannya untuk bergabung, ya, untuk bersama-sama mengerjakan penangkapan ikan itu. Begitu juga kalau saudara melakukan pelayanan Paskah, welcome party, Natal, maka dibentuk panitia. Kita semuanya ini ibaratnya suatu panitia yang besar dengan tugas yang misi untuk melayani Tuhan. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Beda sudah pelayanannya, ya. Ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Untuk Allah memberi pertumbuhan harus ada yang menanam. Harus ada yang menyiram. Mengambil bagian, ya, saudara punya karunia untuk menyiram atau untuk menanam. Kalau masing-masing mengerjakan bagiannya, maka Allah akan bekerja memberikan pertumbuhan. Jadi marilah saudara, ya, kita melayani saja. Saya berharap dan berdoa supaya tidak ada jemaat yang pasif di sini, ya. Semua ambil bagian, mengerjakan pelayanannya dengan setia, dan Tuhan akan bekerja mengerjakan bagiannya. Dan jemaat ini akan bertumbuh. Didaskalia, ya, kata didake atau doktrin artinya pengajaran. Pengajaran yang didasarkan firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan mau supaya kita di dalam melayani itu secara luas, baik di dalam jemaat maupun kepada semua orang. Dan itu, pelayanan itu dinamakan sebagai perbuatan baik. Tetapi untuk perbuatan baik itu orang harus dibentuk dulu, ya, diajar dulu. Diperbaiki dulu kehidupannya. Ya, dari segala kesalahan dan sebagainya itu. Di dunia ini banyak orang berbuat baik tapi hidupnya nggak benar, ya. Nah, oleh sebab itu saudara kita harus mempunyai kerinduan akan firman Allah. Ya, mau belajar, mau mendengar, mau diajar, mau ditegur, begitu, ya. Banyak orang suka ke gereja, tapi sedikit yang mau ditegur, yang mau diajar. Olehnya kehidupannya nggak berubah-berubah, begitu. Ya, tetapi dengan firman Allah yang kita menjadi kesukaan kita, ya. Hidup kita makin hari makin berubah, makin menjadi lebih rohani, makin menjadi lebih baik. Dan dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Kemudian diakonia. Diakonia itu adalah mengandung arti pelayanan meja. Zaman dulu kalau ada seorang raja, ada seorang tuan begitu,
pada saat dia makan di meja makan, itu dia punya pelayan-pelayan yang melayani meja makan itu. Nah, kalau di sini itu bahasa Jermannya jongos itu ya. Itu dipanggil Susi, itu misalnya namanya Susi gitu ya. Ari, dalam Pak, gitu, ya. Ambil no bijian, ambil no minum. Ini sambalnya kurang pedas, ya dia melayani tuannya di meja makan. Nah, kemudian kata itu berarti memperhatikan kebutuhan orang lain. Peduli kepada kebutuhan orang lain. Kemudian mengandung arti memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Ini. Dan pelayanan kepada yang membutuhkan ini disebut pelayanan kasih. Atau pelayanan diakonia. Ya, memperhatikan apa yang diminta, apa yang menjadi kebutuhan, dan bukan hanya memperhatikan, tapi menyediakan atau membantu, menolong. Makanya disebut pelayanan kasih. Nah, pelayanan ini tanpa didasari kasih jadi hambar, ya. Tapi kalau orang punya cinta, pasti itu dengan senang hati dia akan memberi pertolongan kepada orang lain. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi tujuannya adalah untuk mencukupkan keperluan sehingga di dalam jemaat itu tidak ada yang kekurangan. Ini seharusnya, saudara, kalau kita belajar dari jemaat pertama, sampai ada yang menjual barang miliknya. Itu pelayanan kasih nih, pelayanan diakonia. Lalu memberikan bantuan kepada yang membutuhkan itu sesuai dengan keperluan masing-masing. Sehingga yang menerima itu bersyukur, terima kasih melalui saudara seiman mendapat pertolongan. Yang memberikan pertolongan juga bersyukur kepada Tuhan. Karena dia diberkati sehingga dapat memberkati orang lain. Jadi saudara kalau sudah diberkati, ingatlah bahwa Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud supaya kita memberkati orang lain. Itu saudara. Nah sekarang marturia, ya, atau kesaksian. Ini yang seringkali dilupakan ya di dalam jemaat. Nah, kesaksian itu adalah pertama melalui perkataan, menceritakan Yesus Kristus, kasih Tuhan yang sudah kita alami kepada orang lain. Ya, bukannya yang kita tidak alami, ya. Dulu waktu saya remaja pemuda, ayah saya itu selalu mengingatkan, "Iki minggu iki ojo lari nang gereja." Nggih, Pak. Tapi papa saya nggak pernah ke gereja, ya. Heran seperti itu. Saudara kalau ke terminal kan, Jakarta gitu. Patas Jember, bus Patas Surabaya. Ya dia ajak orang lain sebanyak-banyaknya, tapi itu maklar itu nggak pernah dia ke Jakarta. Saya pernah tanya, Jakarta, ayo Pak, Jakarta. Nah, bis yang itu ya, sampean pernah ke Jakarta? Turun Pak, gitu ya. Lu udah remah sampean ini. Aku golek duit Pak di sini. Ada orang jual jamu, ya, rambut, obat rambut. Dia pakai topi, obat rambut hanya ditetes, dioles saja. Rambut sampean akan gembel semua. Yang botak akan tumbuh rambutnya. Begitu. Lalu ada angin kencang lewat, bus,
topinya ditiup angin. Ternyata dia botak, saudara. Ya. Langsung dagangannya tidak laku. Saudara. Kemari beli rokok. Lah sampai duwe botak ngono. Ya. Jadi kita enggak seperti itu. Kita sendiri sudah mengalami terima Yesus dalam hidup kita, sudah alami keselamatan. Seperti Petrus, dia berkhotbah 3.000 jiwa ditambahkan. Siapa tahu ada saudara-saudara yang dipakai Tuhan ya, ceritakan, khotbahkan Yesus di alun-alun sana, 3.000 jiwa, 5.000 jiwa masuk gereja. Kalau kita ini 3.000, Yosua 3.000, ya, Astrid 3.000, Pak Charles 10.000, waduh kita tidak muat bisa nyewa stadion untuk ibadah, ya. Nggak kalah dengan Denny Caknan, ya. Nah, kemudian kesaksian perseorangan, yaitu secara pribadi menceritakan kasih Tuhan pada orang lain. Nah, ini makanya di gereja kita nih saya tidak bosan-bosan mengingatkan, menangkan jiwa berapapun harganya, menceritakan kasih Tuhan kepada orang lain satu demi satu jiwa bawa satu jiwa kepada Tuhan. Itu saja kalau kita lakukan, 1 tahun kita bisa membawa 1 jiwa, 1 tahun sudah 100% pertumbuhannya. Itu ya. Dan juga melalui perbuatan, yaitu melalui cara hidup yang baik tadi, untuk kita memberitakan kesaksian melalui perbuatan baik. Makanya saudara, kita mengapa dengar khotbah, kita dengar pengajaran, kita ke gereja, tidak lain supaya hidup kita berubah. Dan dengan begitu kita mampu berbuat baik. Kalau kita hanya hidup benar, tidak berbuat baik, tidak ada artinya. Ya. Nah ini seperti Petrus khotbah ya. Dan di akhir zaman ini Tuhan pakai orang-orang yang luar biasa melebihi Yesus, melebihi Petrus. Ini adalah pendeta yang sudah meninggal sekarang ya. Dr. Billy Graham. Meninggal usia 100 tahun. Orang barat itu bisa tua-tua ya, umur 70, 80 itu masih kayak muda ya, masih kuat ya. Kemudian ini pendeta Benihin ini juga Tuhan pakai luar biasa dengan kesembuhan, dengan mujizat. Kemudian berikutnya Reinhard Bonnke, ini Tuhan pakai di Afrika ya. Ini kalau bikin KKR itu yang ada cuma 100.000 ya, jutaan. Ya. Sampai pernah di Nigeria itu hadir 10 juta ya, yang hadir. Saya cuma mikir ini kolektornya berapa ini ya. Kalau ngitung ini narik kolektor itu enggak bawa kantongan dijalankan truk lewat ya. Orang lemparkan kantongannya itu gerobaknya truk. Nah, ini penginjilan perseorangan ya. Baik, kita bersyukur ada hamba Tuhan yang dipakai Tuhan melayani secara massal. Ribuan jutaan. Nah di Indonesia itu sudah jarang-jarang ya karena situasi kondisi masyarakat yang tidak mengizinkan. Dulu di tahun 60-an, 70-an masih bisa. Kecuali sekarang kayak di Manado, di Papua, di NTT, itu masih bisa KKR massal. Beberapa hari lalu saya ke NTT ya, lewat gedung kepolisian begitu, itu ada tanah lapang.
Hamba Tuhan di sana berkata, wah ini bro biasa dipakai KKR di sini. Oh boleh gitu. Itu. Tapi tidak kalah pentingnya juga kesaksian secara pribadi. Satu jiwa memberitakan Injil kepada jiwa yang lain, pada temannya, kepada temannya di kampus, teman satu kosnya, kepada tetangganya. Ini juga hampir hilang ini, ya. Marilah saudara kita biasakan menceritakan nama Yesus itu kepada orang lain supaya dia selamat. Ditambah lagi dengan melakukan perbuatan baik. Firman Tuhan di dalam 2 Petrus 1 ayat 5, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambah kepada imanmu kebajikan atau kebaikan. Ini pengaruhnya luar biasa, ya. Ini adalah seorang perawat yang bernama Florence Nightingale. Dia melayani korban-korban perang dan suatu ketika kehabisan perban untuk membalut luka. Ya, maka Florence Nightingale ini tidak segan-segan merobek bajunya. Zaman dulu itu pakaiannya wanita itu rangkap-rangkap, ya. Dia merobek bajunya, saudara, dan dipakai untuk membalut luka dari tentara yang terluka, yang perlu ditolong. Dan tentara ini sebelum Florence Nightingale ini meninggalkan untuk menolong yang lain, sambil memegang tangannya dengan bergetar, tentara ini berkata, Ibu, aku melihat Yesus di wajahmu. Ya. Nah, saudara, biarlah dengan berbuat baik itu, orang lain akan melihat Yesus dalam setiap hidup kita. Ya, sehingga orang lain berkata, aku melihat Yesus di matamu, ya, di wajahmu. Ya. Saya katakan kiri kananmu, aku melihat Yesus di wajahmu. Atau sebaliknya, aku melihat setan. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita jangan kalah dengan orang-orang nggak percaya, saudara. Baru-baru ini terjadi gempa bumi di Turki. Dan yang menarik, pemain sepak bola Ronaldo menyumbang kaos jersinya. Dilelang, ya. Ini kaosnya. Nah, saudara, Ronaldo memberikan kaosnya yang biasa dia main bola, nomor 7, untuk disumbangkan, ya, dilelang untuk disumbangkan korban gempa. Dan kaosnya itu laku 86.613 euro, senilai 1,4 miliar. Itu, ya. Nah, saudara, nanti untuk Paskah, ya, saya akan sumbangkan celana saya atau sama bajunya Ibu Gembala, ya, dilelang. Dan saya membaca Ronaldo ini orangnya murah hati. Ya, dia suka membantu teman-temannya, dia sampai mengangkat satu anak dari Aceh korban gempa. Seperti itu. Tetapi hidupnya bagaimana? Dia tidak pernah menikah. Dia kumpul kebo tapi punya anak-anak. Nah, saudara, firman Tuhan berkata, persembahan orang fasik itu kekejian daripada Tuhan. Dulu di sini zamannya buntutnya, zamannya Nalu dulu itu ada jemaatnya, sekarang udah meninggal orangnya.
Selesai ibadah berkata sama dia, Om, tolong Om, doakan saya. Untuk apa Pak? Biar Tuhan memberikan satu nomor saja yang sip Om. Gitu. Nanti separuhnya saya akan sumbang gereja. Gitu ya. Nah, saya nyumbang gereja aja boleh, tapi kalau hasilnya judi itu ya jangan. Ya. Kecuali saya nggak tahu. Gitu ya. Di Punten ya, saya punya teman hamba Tuhan gembala di Punten, itu sudah meninggal sekarang Pak Gideon Alanto. Selesai ibadahnya ada cewek-cewek, rame-rame memberi amplop nih, amplop perpuluhan, amplop diakonia, untuk nyumbang Natal. Weh, puji Tuhan. Jarang-jarang loh. Pemuda-pemuda itu, apalagi wanita-wanita begini. Biasanya lebih dipakai untuk beli kosmetik. Tapi kamu ini anak-anak yang rohani, anak Tuhan yang suka berkorban. Kamu kerja di mana? Kami kerja di sana, Om. Tinggal di mana kamu? Ya tinggal di situ, Om. Di mana? Ya, kami tinggal dan kerja di losmen itu, Om. Utak Pak Gideon Alanto langsung ngerti. Oh, kurang ajar. Kamu pelacur ya? Iya, Om. Tapi kami mau nyumbang gereja. Wah, pergi sana. Kurang ajar, bertobat, baru masuk gereja. Karena diusir ya lari ini. Kira-kira ada 5 cewek. Cantik-cantik. Terus tak tanya, loh Pak, amplopnya tadi itu terus di mana Pak? Ditinggal di kursi Pak Ade. Loh terus nggak diambil lagi. Terus gimana Pak itu? Sampai ngambil nggak? Ya saya ambil Pak Ade, terpaksa gitu ya. Nah itu saudara ya. Ini jangan sampai ada di sini. Nyumbang gereja hasilnya dari ayam kampus ya. Hasilnya dari gigolo. Itu tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Tapi dari kehidupan yang benar ya. Kehidupan yang sudah sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Nah saudara, mengapa orang itu menjadi Kristen? Karena keluarga, ya, bapaknya Kristen, ibunya Kristen 10%. Kemudian karena penginjilan, itu 10%. Dia diinjili oleh orang lain yang bersaksi, atau dia pernah datang di KKR 10%. Karena pendidikan 10%. Karena pergaulan, temannya Kristen dia ikut ke gereja. Pacarnya Kristen dia ikut ke gereja. Tapi sudah yang tertarik dengan caranya kehidupan orang Kristen yang baik 60%. Tapi jangan lupa ini. Mengapa orang tidak jadi menjadi Kristen? Karena dia melihat cara kehidupan orang Kristen yang tidak baik. Tetapi berbuat baik saja, tidak percaya Yesus tidak selamat, itu saja. Tapi kalau percaya saja, nggak berbuat baik, nggak jadi kesaksian. Orangnya mungkin selamat, tapi nggak membawa pahala. Nah, saudara ingat ini, satu orang yang bernama Mahatma Gandhi, dia sebetulnya kepingin masuk gereja. Dia pengagum dari Yesus Kristus yang setiap hari dia membaca khotbah Yesus di bukit. Dia tertarik ajaran kasih daripada Tuhan. Tapi ketika dia masuk gereja, dia diusir keluar. Dengan alasan karena dia kulit hitam, bukan kulit putih. Dan orang bule itu berkata, kamu tidak boleh masuk gereja ini. Di sini hanya ada orang kulit putih. Kamu kulit hitam. Makanya Mahatma Gandhi itu sejak saat itu tidak pernah masuk gereja lagi dan dia berkata, tidak mengapa saya nggak masuk gerejamu karena Yesus saja nggak ada di situ ya. Ajarannya Yesus yang saya baca tidak seperti ini. Sudah coba Mahatma Gandhi itu masuk gereja terima Yesus. India pasti ceritanya lain. Jutaan, ratusan juta pasti orang datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara diselamatkan bukan hanya untuk diri sendiri. Saudara kemudian
ditambahkan masuk dalam gereja. Selama kita hidup, Tuhan punya rencana untuk memberkati kita, supaya kita juga memberkati orang lain. Untuk menyelamatkan kita, supaya apa yang kita alami dalam Tuhan, kita ceritakan kepada orang lain. Supaya orang lain juga diselamatkan. Jadi saudara, di dalam gereja tadi ada 4 hal yang penting. Apa? Pertama, koinonia. Persekutuan. Tidak ada orang yang bisa hidup sendirian. Ya, mari kita selalu bersekutu, baik dalam ibadah, dalam pelayanan, puji Tuhan, dan supaya lewat pengajaran firman Tuhan, hidup kita makin bertumbuh, ya, makin diubahkan, sehingga kualitas pelayanan kita semakin baik, kita menjadi saksi Tuhan yang membawa banyak jiwa, membawa keluarga kita, teman kita, mengenal kepada Tuhan. Sudah, satu jiwa itu satu mahkota. Kalau saudara bawa 10 jiwa, 10 mahkota di surga, ya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Naik lagi, ya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih firman-Mu ini. Biarlah di gereja kami ini ada persekutuan, ada pengajaran, ada pelayanan kasih, ada kesaksian bagi pertumbuhan jemaat ini Tuhan, bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Olehnya urapi kami jemaat-Mu, berkati kami jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, Tuhan karuniakan karunia-karunia rohani, karunia-karunia Roh Kudus, tanda heran mujizat terjadi di tengah-tengah jemaat-Mu ya Tuhan. Kami menyembah dan melayani Engkau Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu, berkati persembahan-persembahan mereka, berkati sampai rumah tangganya, studi perkuliahan anak-anak mereka, setiap pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Mari kita naikkan pujian sambil kita memberikan persembahan yang kedua. Tuhanlah
kekuatan dan mazmurku. Ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Mari kita berdiri bersama. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Puji Tuhan, saudara, hari Selasa ada persekutuan dari kelompok sel. Saudara bisa melihat di grup Gloria di manakah diadakannya, dan kalau saudara rindu bergabung bisa mengikutinya. Hari Rabu ada ibadah wanita jam 5 sore, Kamis Pemuda jam 6 sore. Kemudian hari Jumat ada doa puasa jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah keluarga muda. Kalau tidak di gereja ini, biasanya di keluarga-keluarga itu ya. Hari Minggu kita berjumpa kembali, 6 kali ibadah jam 7 mulai sampai 7 malam yang terakhir. Nah, mulai bulan depan kita tetap ibadah 6 kali, tetapi jam 3-nya kita nonaktifkan dulu ya. Kita ganti jam 5 pagi. Jadi pada jam 5 pagi, jam 7, 9, 11, lalu 5 sore, dan jam 7 malam. Ya, sehingga memberi kesempatan pelayan-pelayan istirahat bisa lebih panjang. Tuhan memberkati, saudara. Mari bersalaman, moga belakang kiri kanan katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Haleluya. Minum kopi paling enak tidak pakai gula, saudara, ya. Sampai di sini minggu depan berjumpa pula. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan. Saudaraku sekalian, terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin.
Tuhan memberkati.